gara-gara mengganggu karena masih baru belajar sholat. Sehingga kadang-kadang pikirannya melayang-layang. Nah, ini mata kita terganggu karena bentuk yang tidak nyaman dilihatnya. Pun juga hidung kita terganggu dengan bau tidak sedap. Maka Rasulullah menyuruh kita menggunakan wangi-wangian sehingga merasakan nyaman. Pertama kali dihusyukkan secara fisik, artinya dihusyukkan secara fisik berarti ditenangkan fisiknya. Ini yang kata-kata terakhir, bahwa ada kehusyuan yang tidak bisa berubah oleh warna, oleh pandangan, oleh suara, yaitu kehusyuan hati. Ini yang kita bahas nanti lebih dalam lagi, bagaimana kita merasakan getaran ilahiyah yang menembus hati kita, menyebabkan hati kita tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sehingga dengan zikir hati Anda tenang. Zikir berarti hubungan dengan Allah. Dengan hubungan dengan Allah, maka kita akan bisa merasakan, ala, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu dengan hati zikir pada Allah, hati Anda akan tenang. Inilah barangkali di antara salah satu proses nanti kita khusyuan akan diawali bab per bab, poin per poin. Kita akan lakukan langkah-langkah praktisnya sehingga kita bisa tercapai khusyuan lahir dan batin. Khusyuk fisik secara syariat kita harus betul-betul fisiknya kita lakukan, yaitu ketika tumakninah. Tumakninah artinya khusyuk, tenang, tidak terburu-buru. Sehingga pernah Rasulullah melarang orang yang keburu-buru ketika sujudnya seperti burung mematuk makanannya. Sehingga apa? Digambarkan burung mematuk berarti begitu cepatnya dia sujud sehingga Rasulullah melarangnya. Dan inilah barangkali kenapa secara fisik yang kelihatan kita harus lakukan betul-betul secara fisik kita lakukan pengendoran otot-otot kita, pengendoran otak kita melalui aroma, melalui air, yaitu disebut hidroterapi, aromaterapi, fisioterapi, sampai kita meditasinya juga ada, yaitu zikir pada Allah. Sehingga lengkaplah, yaitu sholat merupakan meditasi tertinggi, sholat merupakan zikir yang tertinggi, sholat merupakan mi'raj tertinggi atau spiritual tertinggi. Tidak ada lain yang setinggi sholat ini. Wahai kekasih Allah, ku singgah dalam rumahmu, ku tundukkan wajah dan suaraku. Jamaah sekalian, melihat persepsi dan paradigma kita tentang sholat, sehingga kita berkonsentrasi mencoba, ketika kita berkonsentrasi mengernyitkan muka kita atau kening kita, berarti ada upaya bagaimana kita untuk khusyuk. Otak, ketika kita mencoba menggabungkan dua sisi, kiri dan kanan, left cerebral hemisphere dan right cerebral hemisphere, ada satu otak kiri dan otak kanan. Karakteristik otak kanan yaitu karakteristik otak di mana dia merasakan kecintaan, emosi, spiritual. Itu letaknya di aktivitas otak kanan, yaitu perasaan atau feeling atau keadaan kebahagiaan yang bersifat yang tidak bisa